nama saya Ajeng Febrianti, NIM 20201862002B0028. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat setelah menonton video dari Bunda Tati. Kita di sini akan membahas tentang definisi, identifikasi, klasifikasi, kriteria, serta karakteristik dari tunanetra. Pertama, kita akan membahas definisi. Definisi tunanetra. Istilah tunanetra itu berasal dari kata tuna dalam bahasa Jawa artinya rugi, dan netra dalam bahasa Jawa artinya mata. Jadi, dapat diartikan tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI sendiri ini tunanetra berarti rusak matanya, luka matanya, atau tidak memiliki mata yang bisa disebut buta atau kurang penglihatan. Yang kedua, kita akan membahas identifikasi. Identifikasi tunanetra secara anatomis fisiologis. Ini tuh menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Itu identifikasi ini membahas tentang dua, yaitu tunanetra secara medis dan tunanetra secara estetis optometris. Tunanetra secara medis ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra itu membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Sedangkan tunanetra secara estetis optometris ini diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan. Jadi perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Yang ketiga, kita akan membahas klasifikasi. Di klasifikasi ini kita akan membahas tentang 5 kelompok. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa atau alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantangnya itu rendah, penglihatan pusatnya buruk, dan perlu alat bantuan untuk membaca. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Selanjutnya kita akan membahas kriteria tunanetra. Di kriteria tunanetra ini kita membahas 4. Yang pertama, kemampuan melihat, di mana kemampuan melihat ini dibagi menjadi 3, yaitu buta total, yang tidak dapat melihat sama sekali baik gelap maupun terang. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau residual vision, di mana mereka memiliki sisi penglihatan residual vision, mereka tuh masih bisa melihat gelap dan terang. Yang ketiga, kekurangan penglihatan atau low vision. Kekurangan penglihatan ini terdiri dari 5, yaitu light perception atau hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, light projection, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat, di mana penglihatan ini berpusat sehingga apabila melihat objek itu hanya terlihat bagian tengahnya saja. Yang keempat, peripheral vision atau yang bisa disebut penglihatan samping, sehingga anak tunanetra ini bisa mengamati benda di bagian kiri saja. Yang kelima, penglihatan bercak, pengamatan pada objek yang ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Jadi yang kelima ini ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Kemampuan persepsi cahaya atau light perception ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk, tetapi tidak dapat membedakan, misalnya apakah itu pria atau wanita. Terus
kemampuan terhadap persepsi cahaya ini, anak tunanetra ini bisa memproyeksi cahaya atau light projection. Jadi mereka bisa mengetahui dan menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan ini ada 3. Yang pertama, kemampuan ketajaman 20/20 feet atau 6/6 meter sampai 6-16 meter. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual ini masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Mbak Mari, udah berapa menit? Selanjutnya, kriteria tunanetra yang ketiga yaitu tunanetra yang dilihat dari ketajaman penglihatan atau visus. Ini tuh anak tunanetra tuh melalui tes yang disebut Snellen test. Jadi tingkat ketajaman anak tunanetra ini dibagi 4. Yang pertama, tingkat ketajaman 20/20 feet sampai 20/50 feet, atau anak bisa melihat 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman ini anak masih digolongkan tunanetra taraf ringan dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Kemampuan visual anak tunanetra pada tingkat ketajaman ini tuh masih cukup baik dan dapat menggunakan alat bantu secara normal. Yang kedua, tingkat ketajaman 20/70 feet sampai 20/200 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Dimana pada tingkat ketajaman mata ini bisa disebut low vision atau peripheral sight. Dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat, tunanetra itu menggunakan alat bantu yang sudah dimodifikasi dengan baik. Tingkat ketajaman yang ketiga 20/200 feet atau lebih, sekitar 6/60 meter atau lebih. Tingkat ketajaman ini tuh termasuk berat, tapi anak tunanetra ini masih bisa menghitung jumlah jari pada jarak 6 meter. Anak mampu melihat gerakan tangan dari instruktur dan hanya bisa membedakan mana gelap, mana terang. Tingkat ketajaman selanjutnya, tingkat ketajaman penglihatan 0 atau yang bisa disebut visus 0, di mana tingkat ketajaman ini bisa disebut buta total, di mana anak sama sekali tidak bisa melihat rangsangan cahaya atau bahkan tidak bisa membedakan mana gelap dan mana terang. Kriteria tunanetra selanjutnya dilihat dari penggolongan ketunanetraan pada saat terjadinya ketunanetraan. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama prenatal, natal, dan yang terakhir postnatal. Prenatal ini tunanetra sejak dalam kandungan. Faktor-faktornya itu bisa ibu yang hamil menderita penyakit menular yang bisa menular ke janin. Pada saat hamil ini ibunya terjatuh, ibu hamil keracunan makanan atau meminum obat-obatan yang terlarang saat mengandung, bisa terkena serangan virus, misalnya toksoplasma. Yang kedua, tunanetra saat proses kelahiran atau natal, di mana tunanetra ini anak bisa kena tunanetra itu karena kesalahan saat melahirkan. Misalnya anak sungsang, proses kelahiran bayi itu terjepit atau bayi kurang oksigen pada saat proses kelahiran. Atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedotan atau penjepitan. Itu bisa menjadikan faktor anak menjadi tunanetra nanti ke depannya. Yang terakhir, postnatal
atau tunanetra setelah kelahiran. Jadi anak menjadi tunanetra setelah lahir. Biasanya anak ini dari bayi hingga dewasa range-nya. Ya. Jadi misalnya anak bisa terkena tunanetra tuh karena kecelakaan, benturan, trauma, jadi dari listrik, kimia, suhu, atau sinar yang tajam, misalnya kayak melihat matahari secara langsung dengan jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan ketunanetraan. Terus anak keracunan, bisa juga penyakit yang akut yang diderita anak itu. Itu berapa menit? Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik ketunanetraan. Karakteristik ketunanetraan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karakteristik psikis dan yang kedua karakteristik fisik. Kita akan membahas karakteristik fisik terlebih dahulu ya. Jadi anak tunanetra ini tergolong buta, bisa dilihat dari organ matanya yang tidak biasa seperti orang lainnya. Misalnya bola matanya kurang atau tidak berkedip dan tidak bereaksi pada saat ada cahaya yang menyorot matanya. Untuk anak tunanetra ini biasanya mereka tidak terlatih orientasi dan mobilitasnya. Biasanya mereka memiliki konsep tubuh atau body image sehingga tubuhnya menjadi kurang baik. Misalnya kepala tunduk, tangannya menggantung layu atau kaku, badannya berbentuk skoliosis. Mereka tuh berdirinya tuh tidak tegak. Jadi tunanetra tuh cenderung bungkuk gitu. Selanjutnya untuk tunanetra low vision itu kan karena mereka ada sisa-sisa penglihatan, biasanya mereka tuh kayak berusaha mencari rangsangan agar bisa melihat sekitarnya. Jadi biasanya anak tunanetra yang low vision ini untuk mencari rangsangannya tuh mereka tuh mengejap-ngejapkan mata, terus mengarahkan mata ke cahaya, jadi bisa melihat melihat cahaya dengan jelas, terus melihat ke suatu objek dengan cara dekat. Jadi untuk melihat objek itu secara jelas dia jaraknya tuh sangat dekat. Terus kalau melihat objek itu mengincikan mata atau membelalakan mata. Selanjutnya karakter psikis. Karakteristik psikis ini ketidakmampuan yang berbeda antara tunanetra buta dengan tunanetra yang kurang lihat. Biasanya ada karakteristiknya ini sangat berpengaruh gitu, yaitu menunjukkan kepribadian yang kaku. Itu disebabkan oleh yang pertama kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekekuan wajah. Yang kedua, kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku yang merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas dan sering juga ditemukan perilaku adatan. Yang ketiga, apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Yang keempat, atau yang terakhir, jika berada di antara orang awas, maka tunanetra yang kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak seperti orang awas pada umumnya. Jadi dia merasa kurang percaya diri. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab ketunanetraan, di mana penyebab ketunanetraan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi medis dan kebidanan. Yang kedua dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan. Kita akan membahas yang pertama yaitu dari segi medis dan kebidanan, di mana dibagi menjadi tiga, yaitu masa prenatal, natal, dan postnatal. Masa prenatal itu terjadi sebelum kelahiran, di mana secara ilmiah itu ketunanetraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor internal dan faktor eksternal.
Jadi menurut Hittermanson dan teman-temannya itu menyebutkan keturunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Misalnya genetik ini memiliki penyakit pada retina atau yang bisa disebut retinitis pigmentosa, yang dimana pada umumnya penyakit ini tuh merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina tersebut. Biasanya gejala pertamanya ini susah melihat pada malam hari dan diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal. Jadi sedikit demi sedikit penglihatan pusatnya tuh jadi tertinggal. Yang kedua, perkawinan sedara. Jadi secara medis itu perkawinan sedara itu bisa menyebabkan terjadinya kecacatan. Karena perkawinan sedara ini menurunkan sifat yang menyebabkan penyakit atau kelainan. Yang ketiga, infeksi kehamilan. Pada saat hamil itu ibu itu terjangkit virus. Biasanya virus ini kayak leptospirosis atau virus yang berasal dari air kencing hewan, rubella, campak, dan yang lain-lain. Maka dari itu pada saat hamil, ibu tuh harus benar-benar menjaga kesehatan, kebersihan agar tidak terjangkit virus-virus tersebut. Yang keempat, gangguan genetik. Gangguan genetik ini disebabkan adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau yang bisa disebut toksaemia. Yang kelima, kelompok beresiko tinggi. Maksudnya kelompok beresiko tinggi ini biasanya ibu yang hamil berusia muda sekitar 2-15 tahun. Itu kan pada dasarnya mereka psikologisnya masih belum cukup untuk berumah tangga. Jadi bisa bisa menyebabkan stres pada ibu, depresi. Jadi wanita hamil ini harus ada umur tertentunya. Bisa juga karena ibu hamil di usia tua atau di atas dari 40 tahun. Karena dimungkinkan pada kondisi ini tuh wanita di usia 40 tahun ke atas itu kondisi kesehatannya tuh melemah. Yang keenam, keracunan saat hamil. Nah, keracunan saat hamil ini benar-benar bahaya karena kebanyakan wanita pada saat hamil itu harus benar-benar menjaga pola makannya. Karena kalau makannya sembarangan tuh takutnya akan berdampak buruk bagi kesehatan janin. Dan juga bisa kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan vitamin. Jadi untuk nutrisi ibu hamil itu harus dikontrol biar tidak menyebabkan dampak untuk janinnya sendiri. Yang ketujuh itu penyakit menahun seperti TBC. Apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak pada metabolisme ibu dan janin, sehingga pertumbuhan janin tidak sempurna. Selanjutnya yang kedelapan, infeksi karena penyakit kotor. Infeksi karena penyakit kotor ini dimasukkan seperti penyakit kelamin atau spilis yang diderita ayah atau ibu, sehingga bisa mempengaruhi perkembangan janin sewaktu ibu mengandung. Yang kesembilan, virus toksoplasma. Virus ini tuh berasal dari hewan seperti bulu kucing, kotoran kucing yang mengering terus tertiup angin. Terus jadi kotoran kucing yang kering itu tertiup angin dan dihirup oleh ibu. Itu biasanya itu berbahaya. Selain virus toksoplasma ini, ada juga virus trakoma dan tumor. Jadi virus ini tuh dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami kebutaan, autis berat, dan biasanya tuh bayi tuh yang dilahirkan tuh tanpa tengkorak. Faktor selanjutnya atau yang bisa disebut faktor ke-10 itu karena faktor rhesus, dimana
ada gangguan atau infeksi pada plasenta yang menyebabkan calon bayi itu kekurangan oksigen pada saat dalam kandungan. Faktor yang ke-11, percobaan abortus yang gagal, yang dimana percobaan ini menyebabkan janin di kandungan tidak berkembang secara wajar. Yang ke-12, pengalaman traumatik. Biasanya pengalaman traumatik ini menyebabkan ibu hamil shock, ketegangan, trauma, dan mungkin juga ibu mengalami sindrom baby blues. Biasanya tuh terjadi pendarahan karena kecelakaan atau jatuh yang mengakibatkan kerusakan pada organ atau otak lainnya. Ada bayi. Yang ke-13, penggunaan sinar X, di mana penggunaan sinar X dari USG yang berlebihan ini dapat menyebabkan kelainan karena sinar itu dapat merusak sel-sel kromosom pada janin. Selanjutnya, penyebab ketunanetraan pada masa natal atau saat kelahiran. Pada saat kelahiran ini, yang pertama bisa terjadinya kerusakan saraf mata saat kelahiran. Kerusakan mata ini biasanya karena alat bantu persalinan yang salah atau mungkin ceroboh tidak profesional. Misalnya pada proses kelahiran menggunakan tang verlosing atau dengan bantuan tang. Jadi cara ini tuh menyebabkan luka pada otak, sehingga pertumbuhan otak pada bayi itu kurang berkembang secara maksimal. Bisa terjadinya kerusakan otak disebabkan karena luka terjadi pada saat kelahiran. Yang kedua, kelahiran sungsang. Jadi biasanya bayi itu dalam posisi sungsang, jadi bayinya itu tidak memperoleh oksigen yang cukup, yang akhirnya dapat mengganggu perkembangan di sel otak. Yang ketiga, bayi prematur. Bayi yang lahir biasanya sekitar usia 6-8 bulan ini bisa menyebabkan kecacatan karena perkembangan bayi kurang sempurna, terutama pada otaknya. Selanjutnya, bayi postmatur atau bayi yang terlalu lama dalam kandungan, lebih dari 9 bulan. Dapat menyebabkan kelainan. Jadi bayi yang terlalu lama dalam kandungan itu juga dapat menjadi faktor untuk terjadinya kelainan pada janin. Yang kelima, kekurangan oksigen. Jadi pada saat melahirkan, bayi itu kekurangan oksigen. Jadi pas waktu lahir itu bayi tidak langsung menghirup oksigen karena biasanya terendam air ketuban yang masuk ke dalam paru-paru, sehingga menyusahkan bayi untuk menghirup oksigen. Jadi karena gangguan pernafasan tersebut dapat mengakibatkan otak kekurangan oksigen dan jaringan otak menjadi mati. Yang keenam, proses melahirkan yang membutuhkan waktu lama. Biasanya pada proses kelahiran ini membutuhkan alat bantu. Jika tenaga yang bekerja tidak profesional, maka kelahiran yang didapat akan menyebabkan kecacatan otak serta pendarahan otak disebabkan oleh luka yang terjadi pada saat proses kelahiran. Yang ketujuh, tulang ibu yang kurang profesional. Jadi karena tulang pinggul ibu kecil sehingga sulit melahirkan, yang berakibat bayi itu kepalanya tertekan. Selanjutnya, penyebab ketunanetraan dari segi postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama, penyebabnya itu bisa dari penyakit seperti penyakit infeksi selaput otak atau meningitis, TBC, radang otak, atau kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada fungsi organ tubuh lainnya yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak menjadi terganggu. Selain itu, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang juga dapat berpengaruh terhadap kondisi badan. Yang kedua, kekurangan gizi atau vitamin pada usia balita, sehingga perkembangan dan pertumbuhan organ tubuh pada anak itu akan terhambat sehingga mengalami kelainan.
Yang ketiga, kecelakaan yang melukai kepala dan menekan otak bagian dalam sehingga keadaan otak itu menjadi terganggu. Traumatik disebabkan oleh pukulan, tusukan, dan benturan benda yang mengakibatkan organ tubuh menjadi tidak berfungsi, atau operasi tulang temporal pada telinga, kerusakan tulang-tulang pendengaran yang mengakibatkan anak menjadi tuli, atau goncangan keras pada kepala yang menyebabkan kerusakan otak sehingga anak menjadi keterbelakangan mental. Yang keempat, keracunan. Jadi biasanya nih keracunan bisa berdampak buruk pada daya tubuh anak. Jadi daya tubuh anaknya itu menjadi melemah. Yang kelima, kelainan mata yang bisa mengakibatkan ketunanetraan setelah anak dilahirkan. Di antara lainnya serotalmia atau kekurangan vitamin A. Yang kedua, katarak atau yang biasanya disebut penyakit yang mempengaruhi lensa mata. Yang ketiga, glukoma. Glukoma ini terjadi karena produksi cairan mata yang berlebihan. Yang ketiga, diabetik atau retinopati diabetik. Ini merupakan komplikasi dari penyakit diabetes yang memicu penyumbatan pada pembuluh darah pada bagian retina mata. Yang kelima, retinopati of prematuri. Jadi kelainan mata akibat pertumbuhan pembuluh darah abnormal pada bagian mata yang sensitif terhadap cahaya, yaitu retina. Biasanya itu terjadi pada bayi yang lahir prematur. Selanjutnya, faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan. Biasanya seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya itu disebut buta bawaan atau buta CB. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta AB. Trakoma merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara berkembang. Sedangkan negara barat, penyakit degeneratif ini adalah penyakit utama yang menyebabkan kebutaan. Jadi hal tersebut itu terjadi pada pola hidup dan usia harapan mereka hidup lebih panjang dari generasi sebelumnya. Jadi degeneratif ini penurunan anatomis dan fisiologis yang akan berakibat pada gangguan organ mata dan fungsi penglihatannya. Jadi menurut makular degeneratif ini atau AMD, dan retinoblastoma ini merupakan kemunduran kekuatan lensa karena usia semakin menua. Penyebabnya tuh diantara lain diabetes, hipertensi, kelainan endokrin, infeksi sistem oleh virus, radang konjungtiva atau konjungtivis. Yang keenam, kelainan genetik atau kelainan distrofi kornea. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A. Yang kedelapan, karena trauma. Jadi sekian presentasi dari kak saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.